Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya dihafal dengan mulut, tetapi dilakoni dalam kehidupan. Nah, kalau sudah dilakoni dalam kehidupan, pasti itu masuk surga. Nah, makanya nanti akan timbul yang namanya zikir, itu bukan hanya sebutan. Itu pada akhirnya, tapi pada awalnya kan sebutan dulu kan. Ya. Tapi pada puncaknya tak ada sebutan. Ya. Tak ada sebutan lagi. Bahkan yang menyebut itulah yang disebut. Nah, kita nggak pernah berzikir, nggak pernah nyebut lagi. Ya. Bagaimana kita bisa dikatakan kita berzikir? Pakai apa kita berzikir? Semua fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Nah, kalau begitu ya Allah lah yang menyebut namanya sendiri. Dialah yang mengingat dia sendiri. Itu pada akhirnya. Tapi kan itu jarang kita sampaikan, kan itu pada puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengikuti kajian ini, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah menerangi hati kita dan semoga berkah dan bermanfaat. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Kalimat thayyibah itu yang ditanam, ya. Daubahnya seperti pohon yang rindang, yang akarnya menancap sampai ke dasar bumi, dahannya menjulang sampai ke langit. Jadi menancap sampai ke dasar bumi hati, menancap sampai ke atau menjulang sampai ke langit. Ya. Jadi mulai dari zahir sampai ke batin. Nah, jadi oleh karena itulah maka untuk pengamalan zikir la ilaha illallah itu mesti kita diawali dengan pembelajaran zikir dengan istilah talqin zikir. Ya. Secara bahasa sebenarnya talqin itu belajar bagaimana cara kita berzikir. Tetapi secara hakikat itu mempertautkan ruhaniyah murid kepada guru-guru atau ruhaniyah guru-guru kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara lahirnya belajar cara berzikirnya, tetapi secara batinnya mempertautkan ruhaniyah murid sampai kepada ruhaniyah guru. Supaya apa? Supaya tersambung, ya. Sehingga kita masuk dalam komunitas mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, jadi kita ya harus ke sana, kembali ke Allah dulu. Kalau sasaran kita sudah sama, artinya satu frekuensi, akhirnya kita masuk dalam komunitas mereka-mereka yang memang sudah diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Fadkhuli fi ibadi. Nah, sekarang kalian masuklah dalam komunitas hamba-hamba. Nah, jadi artinya dengan kita mengikuti jejak mereka, talqin zikir, mengikuti jejak para guru-guru kita. Yang guru-guru kita itu dari masa ke masa mereka punya murid. Pengasah Abah punya murid banyak, jutaan muridnya. Nah, dari dalam sampai luar negeri. Itu juga pengasah Abah sepuh punya murid, Syekh Tolha punya murid, Syekh Fatih punya murid, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid. Itu juga Syekh Bahauddin Naqsyabandi punya murid. Dan begitulah guru-guru yang lainnya. Abu Yazid Al-Bustami itu guru kita.
Nah, walaupun secara fisik kita belum ketemu mereka, tapi rohaniah kita tersambung dengan mereka melalui talqin zikir. Nah, oleh karena itu setelah kita mendapatkan talqin zikir, maka kita termasuk bagian daripada mereka. Ya, makanya kata Allah, ya, fadkhuli fi ibadi. Sekarang masuklah dalam komunitas hamba-hambaku. Masuklah kita dalam komunitas hamba Allah. Siapa hamba Allah? Mereka para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para sholihin. Nah, itu saudara-saudara kita masuk dalam komunitas itu. Ya. Nah, oleh karena itulah talqin zikir itu secara lahirnya belajar cara berzikir, tetapi secara hakikatnya dapat dikatakan ya mendaftar untuk jadi komunitas mereka, mendaftar untuk masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah tadi. Ya. Nah, kalau ibarat orang sekolah kan dia harus mendaftar dulu. Nah, setelah kita mendaftar, ya diterima apa tidak itu masalahnya. Ya, kalau diterima ya kita masuk ke sekolah itu, kalau nggak diterima ya nggak bisa belajar, gitu ya. Nah begitu juga kita setelah talqin zikir, nah kira-kira diterima nggak kita sebagai murid mereka? Nah salah satu cirinya bahwa kita masuk dalam murid guru kita, pertama ada keinginan hati atau ada kesenangan hati untuk mengamalkan zikirnya. Itu tandanya kita sudah masuk dalam komunitas itu. Jadi kalau sudah talqin tapi tidak ada keinginan mengamalkan, gitu ya. Nah khawatirnya orang mendaftar tak diterima. Ya, jadi kalau kita sudah talqin zikir itu artinya kita sudah mendaftar sebagai ya murid dari guru-guru kita sehingga kita masuk dalam komunitas itu. Nah, kalau sudah masuk dalam komunitas itu apa yang bisa kita rasakan? Yang pertama ada kecenderungan hati untuk mengamalkan ajarannya. Nah, kalau hanya sekedar dengar-dengar tapi tidak ada kecenderungan hati mengamalkan ada ajarannya, itulah khawatirnya kita ibarat sekolah tadi mendaftar tapi ditolak. Ya. Mana ajaran-ajaran mereka, ajaran-ajaran dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada 4 ajaran pokok. Yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khataman, dan yang keempat manaqib. Nah, jadi kalau kita sudah masuk dalam komunitas ya hamba-hamba Allah tadi, murid dari guru kita, ada kecenderungan hati kita mengamalkan itu. Mau kita mengamalkan zikirnya dengan zikir jaharnya, kemudian kita mau mengamalkan zikir khafinya, mau kita mengamalkan khatamannya, mau kita mengikuti manaqibnya. Itulah salah satu tanda atau ciri bahwa kita itu diterima sebagai murid ya, dari guru-guru kita tadi. Tapi kalau nggak ada kecenderungan hati untuk mengamalkan ajarannya, walaupun sudah talqin zikir, tapi hati ini nggak mau mengamalkan zikirnya, menolak. Nah, ngamal zikir zahar nggak mau, zikir khafi nggak mau, khataman tak pernah, makin apa lagi. Nah, itu khawatirnya itu Pak mendaftar, cuman nggak diterima sebagai murid. Nah, oleh karena itulah salah satu cirinya itu ada kecenderungan hati untuk mengamalkan ajarannya. Itu satu. Yang kedua, timbul rasa mahabbah kepada guru. Ya. Jadi guru itu bukan hanya dianggap sebagai penceramah, tetapi betul-betul sebagai pembimbing. Nah, itu bedanya. Jadi orang guru dalam secara syariat, dalam guru tarekat, ya, pembimbing rohani kita untuk usul ke Allah.
Walaupun beliau sudah berpulang ke rahmatullah secara lahiriah, berarti pengasahabat. Ya, tapi karena kita mengamalkan zikirnya, timbul mahabbah. Ya, tidak ada rasa kebencian. Ya, kadang-kadang kan timbul rasa kebencian, gitu ya. Maka Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan ya ceramah tentang tarekat. Saya cerita bahwa tarekat yang saya sampaikan itu dari pengusaha Abah Hanom di Suryalaya. Silsilahnya saya bilang dari Abah Hanom, beliau ngambilnya dari Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Abah Sepuh mengambilnya dari Syekh Toha. Syekh Toha mengambilnya dari Syekh Fatih Sambas bin Ibnu Abdul Wafar. Ya. Begitu saya menjelaskan silsilah tarekatnya, langsung ngomong seorang jamaah, Pak Ustadz katanya, nggak usah cerita guru-guru Ustadz di luar, cukup Ustadz di Lampung ini aja. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang begini-begini susah mau menerima. Ya. Nah kalau kita sudah belajar tasawuf, belajar tarekat, itu harus kita buang sekat-sekat itu, Bang. Nggak ada lagi orang Lampung, orang Jawa, orang Palembang, orang Batak. Nggak sama. Kita ini hamba Allah semua. Ya, nggak ada lagi. Maka saya bilang, kalau sudah masuk dalam pengajian tasawuf, itu sekat-sekat lepasin. Semua atribut buang dulu. Ya. Kita tidak melihat ini orang Muhammadiyah, ini orang NU, ini orang Pesengga. Kita tidak melihat lagi ini orang Lampung, ini orang Jawa, ini orang Batak, ini orang Penenggak ada. Yang kita lihat hamba Allah, siapapun dia. Ya kan? Jangan dikira Abah itu cuma hanya orang Suryalaya, bukan. Ya kan? Jangan dilihat Nabi Muhammad itu cuma orang Arab. Ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Dia adalah seorang Rasulullah dan penutup semua nabi. Jadi artinya ketika kita melihat Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah, dimakamkan di Madinah, jangan dilihat dia sebagai manusia biasa, tapi lihatlah dia sebagai Rasul Allah. Maka saya bilang tadi, begitu kita masuk ke gelanggang tasawuf, buang semua sekat, buang semua atribut. Ya, makanya di Arafah itu alhamdulillah yang orang NU datang belajar sama-sama, dari Muhammadiyah datang sama-sama, dari Persis ada yang datang, dari LDDI ada yang datang, dari Al-Qiram juga sama. Kita sama Allah semua. Ya, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu, Allah tidak memandang hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Ya, di kemuliaan kita bukan terletak pada jabatan, bukan terletak pada harta, bukan terletak pada rupa. Kemuliaan kita terletak pada kedekatan kita kepada Allah. Nah, jadi siapa saja orangnya. Makanya begitu kita sudah masuk ke gelanggang tasawuf, pandanglah orang lain itu seperti kita memandang diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Sehingga pada akhirnya timbullah istilah ana anta ana. Ya, saya ini ya kamu, kamu itu ya saya.
Jadi melihatnya sama. Ya, kenapa? Karena kita ini kadang-kadang aja dibatasi oleh bentuk, Pak. Bentuk dan rupa. Kita nggak melihat isi. Nah, contohnya begini. Ini lampu, ya. Lampu ini akan beda dengan AC. AC beda. Kipas angin juga beda. Ya, jadi lampu neon atau lampu itu bukan kipas angin, bukan pula AC. Gitu ya. Itu bentuknya. Tetapi si lampu ini hidupnya pakai setrum. Si kipas angin itu hidupnya pakai setrum. Si AC hidupnya juga pakai setrum. Kira-kira setrum yang ada pada lampu dengan setrum yang ada pada AC dan kipas angin beda apa sama? Sama. Ya kan? Nggak ada beda. Setrum yang ada di Bandar Lampung itu sama saja setrum yang ada di Jakarta, yang ada di Mekah, yang ada di mana sama setrumnya. Nah, ketika lampu ini bicara sama AC, sama kipas angin, tentu dia akan berkata, ya saya lampu, ya kamu itu kipas angin, yang kamu itu AC. Itu lampu yang bicara, bentuknya. Tetapi ketika setrumnya yang bicara, ya, setrum lampu ini bicara kepada setrum yang ada pada kipas angin. Nah, maka setrum ini setrum yang bicara ini, bukan lampu lagi. Kalau setrum yang bicara, ya setrumnya lampu dengan setrum yang ada pada kipas angin, ya dia akan berkata, kamu itu ya saya ini ya kamu. Gitu. Nah, begitulah kita ini. Ini bentuknya saja ini Pak yang berbeda-beda, isinya satu Pak. Ya, cuman kita ini kadang-kadang ya dihambat sama bentuk sehingga timbullah caci maki, timbullah bully membuli, timbullah kita saling sikut mensikut, gitu ya. Kenapa? Karena yang kita lihat bentuknya, kita tidak melihat isinya. Nah, coba misalnya, kalau saya katakan satu, yang Bapak Ibu dengar apa? Satu kan? Ibu mendengar satu, bapak-bapak dengannya apa? Kok bisa sama? Kan bapak punya telinga masing-masing. Nah, kan? Kita punya telinga masing-masing, kok bisa sama? Saya dengar satu, bapak ini mendengar satu. Ya, ya yang lain dengar satu. Kenapa? Karena yang mendengar itu cuma dia. Yang mendengar itu satu, Pak. Ya, sama siapa? Samanya Allah. Kupingnya yang beda-beda. Ada yang agak lonjong, ada yang agak besar, ada yang agak kecil. Itu kupingnya. Tapi samanya satu, makanya sama. Nah, begitu juga yang lainnya. Kalau saya tanya, kalau ini warna apa menurut pandangan Bapak? Putih. Nah, Bapak sebelah sini mengatakan ini putih. Yang sebelah sana putih. Di sini putih. Semua melihatnya putih. Kok bisa sama? Kan mata kita lain-lain. Bapak punya mata, saya punya mata, yang punya mata. Kok bisa sama putih semua? Karena yang melihatnya cuma satu. Cuman dia yang melihat itu. Cuman kita aja yang kadang-kadang ngaku-ngaku kita punya, padahal kita nggak punya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya ya, kita kembali ke pokok persoalan ini, artinya talqin zikir, kita mempertahukan ya rohaniah kita kepada guru-guru kita. Nah, ketika kita sudah mulai belajar zikir, saya bilang tadi, hilangkan segala sekat, buang segala atribut. Ya, kalau kita masih disekat-sekat dan pakai atribut, nggak akan nyambung. Saya orang Lampung, itu orang Jawa, itu orang Palembang, itu orang Batak, itu nggak ada. Dalam tasawuf tidak mengenal itu. Ya, yang dikenal hanyalah zat dan sifat. Semua kita hamba Allah semua. Ya, maka saya bilang tempo hari kehidupan kita di atas dunia ini
punya tugas. Apa tugas kita? Ada dua misi kita itu. Sebagai khalifah Allah dan sebagai penanggung diri rahasia. Dua inilah tugas kita di dunia ini. Ya. Sebagai khalifah Allah itu artinya sebagai alat peraganya Allah. Itu khalifah Allah. Jadi yang dimaksud khalifah Allah itu kita manusia ini sebagai alat peraganya Allah. Ya. Allah bersifat Ar-Rahman, ya. Pengasih. Nah, kita peragakan dalam hidup kita, suka nolong orang, suka ngasih. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, kita peragakan. Ya, sayang kepada semua makhluk Allah. Nah, entah manusia, entah binatang, entah tumbuh-tumbuhan, manusia muslim, manusia kafir, sayang, tidak ada benci. Kenapa? Semuanya hamba Allah semua. Ya, cuman kalau ada tindakan perbuatan yang melanggar aturan Allah, nah itu yang kita tidak setuju. Yang tidak setujunya melanggar aturan Allah itu. Aturan Allah mesti bertauhid, tetapi ada yang syirik, nah itu yang kita nggak setuju. Tapi kepada orangnya tidak boleh ada kebencian, Pak. Nah, walaupun mereka bukan orang Islam, walaupun mereka orang kafir, saudara kita juga, hamba Allah juga. Nah, jadi itu timbul kesayangan. Jadi yang namanya Asmaul Husna, ya, siapa orang yang menghafal Asmaul Husna, dia masuk surga. Ya, bukan menghafal pakai mulut, Pak. Ya, menjaga, menerapkan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar hafalan dengan mulut, tapi bagaimana kita menerapkan itu. Ya. Ya, Ar-Rahman timbul pengasih, Ar-Rahim timbul penyayang, Al-Ghafar timbul pemaaf, dan lain sebagainya. Itu yang menjaga, menerapkan, pasti masuk surga itu. Kalau hanya hafal dengan mulut aja itu belum tentu. Gitu. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya dihafal dengan mulut, tetapi dilakoni dalam kehidupan. Nah, kalau sudah dilakoni dalam kehidupan, pasti itu masuk surga. Nah, makanya nanti akan timbul yang namanya zikir, itu bukan hanya sebutan. Itu pada akhirnya, tapi pada awalnya kan sebutan dulu kan. Ya. Tapi pada puncaknya tak ada sebutan. Ya. Tak ada sebutan lagi. Bahkan yang menyebut itulah yang disebut. Nah, kita nggak pernah berzikir, nggak pernah nyebut lagi. Ya, bagaimana kita bisa dikatakan kita berzikir? Pakai apa kita berzikir? Semua fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Nah, kalau begitu ya Allah lah yang menyebut namanya sendiri. Dialah yang mengingat dia sendiri. Itu pada akhirnya. Tapi kan itu jarang kita sampaikan, kan itu pada puncak. Nah, tapi di awal dulu mesti zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, lalu kemudian hunjamkan dalam hati, masukkan ke dalam rasa. Nah, baru kita bicara masalah zikir puncak. Nah, sebab tinggi-tinggi kita bicara zikir puncak, kalau di bawahnya juga belum selesai, ya, bagaimana kita akan memahaminya? Nah, zikir la ilaha illallah aja nggak diamalin, misalnya zikir khafi nggak paham. Zikir anfusnya nggak ngerti, gimana kita mau bicara zikir puncak gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya itu, Pak. Ya, siapa yang masih mengingat Allah tanda belum ingat. Ketika dia sudah ingat, dia tidak mengingat lagi. Nah, siapa yang mengingat, yang diingat itulah sebenarnya yang mengingat. Ya, nah, itu kalau sudah masuk ke zikir puncak. Nah, tapi kan step by step, Pak. Kita mulai dari bawah dulu, zikir la ilaha illallah, dibiasakan dulu gitu. Ya, makanya saya bilang tempo hari, zikir la ilaha illallah itu kenapa harus digerakkan badannya? Ya. Ya, kenapa harus digerakkan? Kenapa harus diucapkan? Nah, jadi diucapkan dengan lisan dan dibahasakan dengan tubuh. Ya. Begitu kita mengucap la ilaha illallah, itu kan lisan kita yang ngomong.
Nah, ketika kita bicara, ketika kita mengucapkan, artinya ada suara. Suara itu didengar. Nah, yang mendengar itu siapa? Nah, kan gitu. Nah, ketika kita berucap, artinya kita berkalam. Yang berkalam itu siapa? Ya, maka dari kalimat la ilaha illallah itu nafi isbat itu, gitu ya. Lalu kita bergerak, ya, yang menggerakkan siapa yang punya iradat. Kita bisa bergerak karena ada kemampuan. Siapa yang punya kodrat? Ya. Badan kita bergerak, kita lihat. Siapa yang melihat? Nah, sehingga sampai akhirnya itu kalimatnya la ilaha illallah diucapkan dengan mulut, digerakkan dengan tubuh, tetapi dipahami ya, dengan nafi dan isbat, dipahami dengan hati. Sehingga tidak ada yang hidup, tak ada yang tahu, tak ada yang kuasa, tak ada yang kehendak, tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, tak ada yang berkalam, melainkan hanya Allah semata. Tapi dimulai dari kalimat la ilaha illallah itu dulu. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini berzikir. Nah, setelah kita memahami itu, nah barulah kita masuk ke dalam zikir di dalam hati. Nah, mula-mula kita paksakan dulu hati kita ini menyebut Allah, Allah. Kita paksakan itu. Ya. Dapat sebenarnya pada akhirnya kan kita tidak perlu lagi menyebut itu. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyebut. Kita cuma hanya mendengarkan dia berzikir. Yang berzikir ya dia sendiri. Nah, kita sampailah tahapnya kita ya la haula wala quwata illa billah. Tapi itu lagi-lagi itu tentu bertahap, satu sedikit demi sedikit. Nah, untuk kita melaksanakan amalia zikir yang sudah diawali dengan talqin zikir, nah bagaimana kita mengamalkannya ini? Bapak Ibu yang saya hormati, mengamalkan zikir ini ya, talqin zikir, ada talqin zikir secara berjamaah. Wa amma talqinuhum jama'atan faqad rawa Saddad bin Uwais. Kunna inda Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Hal fikum gharib. Yani min ahlil kitab. Faqultu la. Fa'amara bighalqil bab. Faqala irfa'u aydiyakum. Faqulu la ilaha illallah. Thumma qala alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma ba'athani bihadhil kalimat. Wa wa'adtani 'alaiha jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Summa qala abshiru fa inna Allah azza wa jalla qad ghafara lakum. Ini kejelasan talqin secara berjamaah. Jadi talqin zikir bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan secara munfarid atau sendiri. Adapun talqin secara berjamaah diriwayatkan dari Saddad bin Uwais. Kata kunna indan Nabi SAW adalah kami ketika di samping Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau Nabi SAW, Nabi mengatakan, hal fikum gharib. Nah, jadi setelah jamaah itu sudah ngumpul semua, ya mau belajar zikir, talqin zikir dari Rasul SAW, Rasul tanya, ada orang lain enggak? Maksudnya ada orang yang bukan orang Islam begitu, ya, bukan dari kalangan orang Islam. Hal gharib, hal indakum gharibun, ada orang lain enggak? Oh enggak ada, kata sahabat tadi. Ya. Faqultulah, enggak ada. Fa'amara biqalqil bab, lalu Rasul menyuruh tutup pintu. Nah, ini menunjukkan arti talqin zikir itu harus serius. Ya. Di dalam ruangan, dalam satu majelis, pintu tertutup. Tidak boleh ada orang lain yang dengar-dengar, yang kira-kira nggak mau belajar. Makanya Nabi katakan, hal indakum gharib, ada yang lain nggak? Kalau ada, silahkan keluar. Nah, kan gitu. Yang nggak mau belajar, yang dengar silahkan keluar. Jadi yang serius, yang betul-betul mau belajar saja. Nah, setelah itu Rasul nyuruh, ilaqil bab, tutup pintu. Nah, itu artinya tersendiri, betul kan? Nah, irfa'u aydiyakum, karena angkat tangan kalian.
la ilaha illallah. Dan Rasul mentalkinkan zikir kepada sahabat dengan kalimat la ilaha illallah. Selesai talqin, alhamdulillah, kata Rasul SAW. Ya, Allahumma ba'astani bihazil kalam. Ya Allah, engkau telah mengutus aku dengan kalimat ini dan menjanjikan kepada aku atas kalimat itu untuk mendapatkan surga. Nah, jadi ya Allah, engkau telah janjikan kepada aku tentang kalimat ini dan engkau telah janjikan padaku surga bagi yang mengamalkannya. Wa innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak akan pernah merubah janji. Kemudian Nabi mengatakan, absiru fa inna Allah azza wa jalla qad ghafara lakum. Ya. Bergembiralah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni segala dosa kalian. Nah, ini adalah halqah zikir. Jadi Bapak Ibu secara berjamaah. Bahkan di dalam hadis lain itu Rasul menjelaskan, ya, pada satu masa, ya, ada Allah menyuruh para malaikat untuk turun ke bumi. Wahai para malaikat, kalian coba turun ke bumi. Coba kalian tengok apa kerja hamba aku di bumi. Nah, mulai berduyun-duyunlah para malaikat itu turun ke bumi untuk memperhatikan apa kerja hamba di bumi. Ketemulah mereka dengan sekelompok orang yang sedang berzikir berjamaah. Ya, mereka berzikir, ya, kalau di kita kan khataman lah, berzikir, khataman, memuji, memohon ampun, sehingga tercenganglah seorang malaikat ini, dipanggilnya semua kawan-kawannya. Mereka ikut nimbrung di situ, nonton mereka berzikir. Sudah selesai, mereka naik lapor kepada Allah. Ya Allah, ya tugas sudah kami laksanakan. Apa yang kalian temukan, kata Allah. Kami menemukan sekelompok hamba-Mu yang mereka memuji-muji-Mu. Mereka meminta ampun kepada-Mu. Ya. Mereka meminta surga-Mu. Apa mereka telah bertemu aku? Kok mereka memuji aku? Ya belum, ya Allah. Tapi mereka memuji-muji. Apa mereka sudah pernah melihat surga itu? Kok bisa mereka minta surga itu? Belum, ya Allah. Bagaimana pendapat kalian kalau sampai mereka melihat surga itu? Pasti mereka akan lebih antusias lagi untuk meminta kepada. Dan apalagi yang mereka minta? Mereka minta perlindungan dari neraka-Mu, ya Allah. Kata Allah, apakah pernah mereka melihat neraka-Mu itu? Yang belum, ya Allah. Bagaimana pendapat kalian kalau sampai mereka melihat neraka itu? Pasti mereka sangat ketakutan. Mereka lebih giat lagi, lebih antusias untuk mohon perlindungan. Benar begitu, wahai malaikat? Benar, ya Allah. Allah Maha Tahu. Nah, kalau benar begitu, kata Allah, persaksikanlah oleh kalian, wahai para malaikat. Semua orang yang ada di jamaah itu saya ampuni dosa mereka. Nah, ini berjamaah. Nah, lalu ada seorang malaikat yang interupsi. Rupanya dia nggak senang pula. Ya Allah, ada apa? Enggak semua mereka yang zikir, ya Allah. Ada yang tidur-tidur di belakang. Yang mereka ngantuk-ngantuk di belakang itu. Terganggu nggak yang lain dengan kehadiran dia? Ya enggak, dia nggak ganggu, cuman dia tidur-tidur aja nggak ikut zikir. Termasuk dia juga saya ampuni dosanya. Masya Allah. Jadi nongol aja kita di majlis zikir itu dia ampuni Allah dosa, Pak. Nah, begitulah hikmahnya zikir berjamaah katanya. Nah, ini kan kadang-kadang kita ini usil nggak mau zikir berjamaah, padahal ya rahmat Allah bercucuran ketika kita lakukan zikir berjamaah. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah taala la yuriduna bidzalika illa wajahu illa nadahu munadi minas sama an qamu maghfuran lakum qad
qad buddilat sayiatikum hasanat. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, kaum manapun, ma min qaumin. Ya. Jadi satu kaum yang mereka itu berkumpul, berzikir bersama, berjamaah, ya, berzikir kepada Allah, la yuriduna bizalika illa wajhahu, yang mereka inginkan, yang mereka harapkan hanyalah ridho Allah. Ya, jadi tidak mengharapkan yang lain, yang mereka harapkan ridho Allah. La yuriduna bizalika illa wajhahu. Yang mereka inginkan cuma ridho Allah. Illa nadahum munadi minas sama. Maka para malaikat akan menyeru dari langit. In qamu maghfuran lakum, ya, bahwa kamu semua telah diampunkan oleh Allah dosa-dosa kalian. Qad baddalat sayiatakum badalat sayiatikum hasanat. Sungguh kejahatan-kejahatan dosa-dosamu telah diganti oleh Allah dengan kebaikan. Nah, ini hadis Nabi. Jadi kalau kita zikir berjamaah di masjid, ya, maka para malaikat pun mendoakan kepada kita. Ya, bahkan mereka itu mengatakan, ya, Allah mengampunkan dosa kalian. Segala kejahatan kalian digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Itu begitu besarnya jamaah, manfaat daripada zikir itu. Zikir berjamaah. Ya. Maka jangan kita ragu-ragu zikir berjamaah itu, Pak. Banyak manfaatnya. Jadi kalau kita berjamaah, mungkin kita kurang gairah zikirnya, ya. Tetapi karena kita berjamaah, melihat kawan kita begitu gairah zikirnya, kita terpancing. Nah, sehingga istilah kawan itu saling tolong menolong, tolong menolong. Yang lemah ditolong sama yang kuat, gitu ya. Sehingga semuanya bergairah berzikirnya. Makanya, ya, kita contoh mereka yang bergairah zikirnya. Ya, jangan mencontoh kawan yang ngantuk. Kawan ngantuk di depan, kita ngantuk pula di belakang, ya diam semua, yang zikir cuma imam sendiri. Nah, jadi itu. Jadi ya kalau berjamaah itu ibaratnya apa? Saling tolong menolong, ya, saling menguatkan, ya, antusiasnya zikir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya ada dasar hukumnya untuk melaksanakan zikir berjamaah. Nah, jadi kalau ditanya apakah zikir berjamaah itu ada dasarnya, inilah hadisnya itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah zikir berjamaah itu, ya, ya biarin aja, nggak usah ditanggapi, karena kita bukan belajar sama dia. Kita mengikuti petunjuk dari guru kita. Kita belajar ke pengusaha Abah Hanom di Suryalaya, ya kita ikuti saja ajaran beliau. Adapun orang ceramah zikir itu bid'ah, tarekat itu bid'ah, biarin aja, karena kita nggak berguru sama dia. Ya, dia bukan guru kita, gitu ya. Udah. Ya, maka oleh karena itu supaya kita tekun mengamalkan, ikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi saya cukupkan demikian, mungkin berlanjut dengan diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pun sampai 1 minggu pernah mendengarkan satu usulan pada lampu bahwa pada zaman dulu di Mekah, kaum Sunni itu tidak bisa menerima telepon. Memang itu tidak ada dalam beriman dan hadis. Kemudian dia mengatakan karena kesepakatan para ulama, maka apa namanya, recording diperbolehkan.
Itu pertanyaan saya Buya. Apakah memang karena itu tidak ada dalam kitab? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan pendapat ya. Namanya pendapat, siapa saja boleh berpendapat. Tapi benar atau enggak, wallahu a'lam. Yang jelasnya ada ayat ya. Walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa, kata Allah. Kalau kalian istiqamah di tarekat kami akan turunkan air yang menyejukkan. Nah, itu ada istilah tarekat, walaupun pemahamannya itu ada jalan Allah. Ya. Walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kalian istiqamah di jalan kami, di tarekat kami, kata Allah, kami akan turunkan air yang menyejukkan. Jadi istilah tarekat itu ada dalam Al-Quran. Itu satu, ya. Kemudian yang diinginkan sebenarnya bukan istilah tarekatnya. Ya, yang diinginkan itu adalah pengamalan zikirnya. Apakah zikir itu diajarkan oleh Rasul? Ya jelas, gitu ya. Banyak hadis yang disampaikan Rasul antara lain, jadidu imanakum, perbaru iman kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Maka Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Itu dasar hukumnya. Itu hadis. Ya. Kalau istilah tarekatnya ada dalam Al-Quran. Walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Isi tarekat itu zikir. Isinya. Nah, zikir ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Rasul mengatakan tadi hadisnya, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Ya, dalil apa lagi yang dibutuhkan kalau Rasul sudah mengatakan begitu, gitu ya. Terus satu, itu zikir menyebut kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian zikir ya yang di dalam hati. Allah sendiri yang langsung memerintahkan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Nah, jadi menyebutnya pakai hati. Ya, bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Ini dasar hukum zikir dalam hati. Ini kalau masih ada juga yang mengatakan bid'ah, itu yang nggak ngerti lagi lah saya. Ada. Ya biar saja mereka yang ngomong begitu, itu nggak apa-apa. Ya, karena mereka bukan guru kita. Ya. Bukan hanya mereka, Pak. Iblis juga nggak senang betul sama zikir itu. Ya, jadi iblis sendiri itu sudah nggak senang sama orang-orang yang berzikir kepada Allah. Nah, apakah kita mau ikut ajakan iblis? Kan enggak juga kan? Ya. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Nah, ini jelas ayatnya. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa berzikir kepada Allah. Mereka itulah golongan setan, hizbus syaitan, pasukan iblis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Nah sekarang kita mau masuk merugi mau beruntung, itu aja. Nah itu kalau dasar hukumnya itu ya. Jadi kalau mengatakan nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, ya sementara biarkan saja orang ngomong begitu, karena kita bukan belajar dari mereka. Mereka bukan guru kita.
Ya, kita ikuti guru kita belajar sama guru-guru kita. Ya, pengasah Abah, Syekh Abdul Qadir Jailani, baca buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang dikarang, yang ditulis oleh pengasah Abah, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ikuti, gitu ya. Ya. Jadi itu Pak. Ya, jadi ya, saya hanya menekankan saja istiqomah di dalam pengamalan. Gitu. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya, kalau masih ada, ya silakan. Assalamualaikum. Masalah zikir hati toh. Ya. Itu apakah dilakukan di mana tempat saja? Apa bedanya dengan zikir lisan tadi? Apakah terbatas dengan tafsir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau zikir lisan itu dilakukan di tempat tertentu, Pak. Ya, dengan ya, tempat yang suci, dengan adab ya yang sempurna kepada Allah, gitu ya. Dengan menutup aurat, artinya dengan metode, dengan cara tertentu lah. Nah, di tempat khusus itu. Tapi kalau zikir dalam hati di mana saja, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya, hatta sampai nongkrong di WC pun zikir terus, Pak. Ya, jangan sampai kita nggak zikir, nanti dicabut sama malaikat maut itu. Dalam posisi nggak zikir gimana? Ya. Nah, kalau zikir dalam hati, Pak, di mana saja, Pak. Ya, walaupun kita dalam di WC sekalipun, kita berjalan, kita duduk, kita lagi tidur, kan. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ya. Berzikirlah kamu pada Allah pada posisi berdiri, duduk ataupun tidur. Di mana saja, kapan saja. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itu kalau zikir dalam hati. Nah, gitu, Pak, ya. Lain kalau zikir jahar. Kalau zikir jahar kan diucapkan dengan lisan. Tidak boleh kalau dalam WC. Lagi kita nongkrong di WC misalnya, ya, la ilaha illallah, tidak boleh, Pak. Ya. Ya. Tapi kalau zikir dalam hati terus menerus, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya. Gimana kalau Allah mencabut nyawa kita kita tidak dalam posisi ingat, nah kan tergelincir juga nanti. Ya. Masih ada yang lain, silakan. Ya, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak juga tadi mengatakan pikir. Kalau berbagi Pak yang sudah disampaikan Bapak punya pikir apa saja sebenarnya Bapak sengaja pikirkan sehingga kamu tidak ketularan. Mungkin kalau Allah, mungkin yang lainnya itu Bapak simpan untuk kami memberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, zikir ini ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Jadi kalau Bapak menanyakan apa saja zikir yang saya pakai, ya yang saya pakai yang diajarkan oleh Rasul, ya, baca Quran itu zikir, salawat zikir, tasbih zikir. Nah, tapi dari sekian banyak model zikir, afdhalul zikir annahu la ilaha illallah. Itu yang harus di-stressing, Pak. Ya, seafdal zikir itu la ilaha illallah. Itulah yang harus diperbanyak. Ya. Faksiru bizikri la ilaha illallah. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Itu zikir pertama, namanya zikir jahar namanya. Ya, zikir dengan kalimat la ilaha illallah.
Nah, setelah itu kan sudah saya sebutkan tadi, ya kan? Yang kedua zikir dalam hati. Ya, dua itu. Yang ketiga zikir dengan nafas. Kan wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Ya, sebut nama Tuhanmu, ingat nama Tuhanmu pakai hati. Yang disebut nama, yang diingat yang punya nama. Ya, bagaimana mungkin kita mengingat yang punya nama kalau kita belum mengenal siapa yang punya nama? Yang disebut Allah, Allah itu nama. Ya. Nah, yang diingat yang punya nama. Ya. Jadi bukan yang diingat itu nama, nama itu sebutan. Yang diingat yang punya nama. Nah, itu zikir dalam hati. Ya. Tadarruan wa khifatan. Tadarru itu rendah, khifat itu ringan. Jadi turun naiknya nafas. Jadi 3 zikir yang harus dibiasakan. Pertama zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir khafi dengan ismu zat. Yang ketiga zikir anfas melalui nafas. Biasakan saja itu. Itulah kendaraan pulang, Pak. Selagi lisan masih fasih, sebut la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, dakhala jannah itu artinya menunjukkan satu kepastian. Dakhala jannah pasti masuk surga. Tetapi untuk bisa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir kalam sesuai dengan hadis Nabi, matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah kita sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun menyebut kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau nggak biasa, nggak muncul, Pak. Walaupun kita masih sudah hafal sekarang, tapi karena nggak biasa, tak akan muncul. Karena ketika orang mutadhar itu ya refleksi apa yang biasa dia lakukan, yang dia ucapkan itu yang akan timbul. Ya, makanya kata Nabi biasakan dulu lidah itu nyebut la ilaha illallah supaya pada akhir hayat kita menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua zikir khafi. Ketika lidah ini sudah keluh, tidak bisa ngomong lagi, Pak. Ya, pahala nggak bisa lagi menolong. Pahala itu kan imbalan, gitu ya. Ini alat, senjata. Senjata apa yang kita pakai ketika kita akan menyeberang? Kendaraan. Ini kendaraan apa yang kita pakai? Yang pertama kendaraan darat dulu, itu kalimat la ilaha illallah. Saya istilahkan kendaraan darat, gitu ya. Ya, karena diucapkan syariat. Kalau ini sudah nggak bisa dipakai, ya, mulut sudah keluh. Kadang-kadang maaf Pak, jauh hari sebelum mati itu sudah nggak bisa ngomong lagi, sudah kena stroke. Ini jelas alat yang satu sudah nggak kepakai lagi. Pakai apa kita nyebrang? Kalau alat nggak ada lagi nggak bisa kepakai, pakai hati. Ini saya katakan, ini istilah saya, ini kendaraan laut. Hati itu lautan tanpa tepi. Nah, zikir khafi itulah. Nah, kalau semasa hidup sekarang, saya nggak pernah dilatih hati itu zikir, apa bisa dia zikir ketika mati itu? Ini sudah nggak bisa kepakai. Nah, hanya hati yang bisa dipakai. Nah, zikir hati itu gimana caranya? Nah, disitulah pentingnya melatih hati berzikir yang disebut zikir khafi. Ya, kan? Tidak ada yang lain, cuman hanya sebut nama Allah. Tapi ingat kita kepada yang punya nama. Disitulah pentingnya kajian. Jadi ada dua, Pak. Ada amaliyah, ada ilmiah. Gitu. Amaliyah membiasakan hati dengan zikir, ilmiahnya kita paham siapa yang kita sebut. Gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, ketika waktu sudah sampai, ya, ibarat kata orang,
padang mahsyar sudah gempa, angin ribut pun sudah datang. Kiamat pasti terjadi. Ya. Nah, ketika itu pakai apa kita berangkat? Ya, ini kendaraan laut nih. Ya. Ketika angin ribut sudah datang, padang mahsyar sudah gempa, kiamat pasti terjadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan padang mahsyar sudah gempa? Ini istilah, gitu ya. 2 jari di bawah pusat itu sudah mulai goyang, Pak. Nah, cobalah perhatikan orang akan meninggal itu, ya, 2 jari di bawah pusatnya sudah mulai goyang. Ini istilahnya padang mahsyar sudah gempa. Kalau itu sudah datang, nggak lama lagi pasti berangkat. Angin ribut sudah datang. Bagaimana angin ribut? Napas sudah terengah-engah. Pakai apa kita berangkat? Itu pentingnya zikir anfusia abad. Ya, makanya Syekh Muhammad Jamil mengatakan, jadikan zikir anfusia sebagai penjaga pintu kematian. Makanya saya bilang, ya, 3 ini biasakan, jahar, khafi, ampas. Ya, tapi betul-betul harus diamalkan, diambil dari guru yang ahlinya, begitu. Bukan hanya dengar-dengar, ya, bukan hanya sekedarnya saja, betul-betul, Pak, ini alat ini. Ya, makanya saya bilang pahala-pahala nggak usah dulu pikirin lah. Ya, singkirkan dulu dari pikiran kita urusan pahala dan surga itu. Ya. Kenapa? Pahala itu otomatis, asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Perbanyak saja perbuatan baik, jauh-jauhkan perbuatan salah, itu saja. Surga itu bukan urusan kita, Pak. Surga itu pemberian Allah. Kan sudah jelas ayatnya tadi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembali kau ke Tuhanmu. Ini harus diupayakan dulu. Setelah kita kembali kepada Allah, fadkhuli fi ibadi. Nah, sekarang masuk dalam komunitas itu sama-sama ahli zikir, ya kan. Nah, setelah itu baru wadkhuli jannati, barulah, ya, masuk ke dalam surgaku, kata Allah, itu ya. Nah, jadi itu yang pertama, kembali ke Allah dulu. Jadi itu, Pak, 3 itu, ya. Jahar, khafi, ampas. Nah, kalau itu sudah terbiasa, insya Allah selamat, Pak. Kita ini kan bukan hanya sekedar dengar-dengar ceramah, bukan, Pak. Ini mencari keselamatan hidup kita. Kemana kita pergi? Ya, jadi bukan hanya dengan ceramah buang-buang waktu, bukan. Ya, kan? Mencari perjalanan kita biar selamat. Ya, makanya saya bilang, ya, kita sama-sama berusaha. Ya, pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Itu satu. Ini kembali ke Allah, jangan kemana-mana. Bukan ke surga, bukan ke bidadari, bukan. Ke Allah. Nah, maka usahakan sekarang. Nah, siapa yang nggak kenal Allah di dunia ini, di akhirat nggak bakal kenal, nggak, Pak? Kalau nggak ketemu Allah sekarang, di sana nggak bakal ketemu, nggak. Karena Allah itu sifatnya baqo, kekal, nggak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang, begitu juga di akhirat. Gitu. Gitu. Jadi kalau nggak ketemu Allah di dunia, di sana nggak bakal ketemu. Nggak kenal sekarang, di sana nggak bakal kenal. Ya. Jadi kemana kita pergi sudah mati, kembali ke Allah. Kapan kembali? Sekarang di dunia ini. Yang kedua, kita pelajari rute jalan yang akan kita lewati. Mana alam yang akan kita lewati? Ada alam ruhiyah, ada alam siriyah, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita bersikap di alam itu? Yang nggak tahu, maaf, mohon ampun sama, banyak yang tergelincir, Pak. Baru masuk ke alam pertama, kayak hujan lebat, gitu. Bergemuruh, jatuh, begitu. Nggak tahu arah. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, baru siapkan kendaraan. Mana kendaraan? La ilaha illallah, itu kendaraan untuk menuju Allah. Nah, barulah siapkan bekal yang akan dibawa mati. Itu kebaikan yang kita lakukan selama hidup. Ya.
Nah, jadi jangan sampai kita habis waktu tapi tak mencapai sasaran. Ya, jangan hanya sekedar kita membuang-buang waktu sekedar dengar ceramah. Tapi bagaimana kita menyelamatkan diri kita ini, tempuh perjalanan itu. Ya, tanya sama yang ahlinya. Ya, saya kira itu Pak ya. Zikir 3 macam itu. Nah, silakan cari, tanya sama yang ahlinya. Jangan sampai kita nggak tahu. Masih ada yang lain? Cukup. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan sama-sama doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.